Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Utama selaku dosen pengampu mata pelajaran mata kuliah kewirausahaan dan teman-teman yang saya banggakan. Saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai buku kewirausahaan dari karya Bukhari Alma guna memenuhi tugas UTS mata pelajaran kewirausahaan. Yang pertama yaitu mengenai wira swasta dan wirausaha. Apa dan siapa itu wirausaha sih? Semakin maju suatu negara, yaitu salah satunya ditandai dengan semakin banyaknya orang terdidik, orang yang berpendidikan tinggi, tetapi karena kemampuan pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan itu sangat terbatas. Keberhasilan pembangunan yang dicapai oleh negara seperti negara Amerika dan Jepang tidaklah lepas dari peran dunia kewirausahaan. Menurut PBB, suatu negara akan memiliki ekonomi yang sangat kuat apabila sedikitnya 20% kegiatan ekonominya digerakkan oleh usaha kecil sehingga menengah. Sayangnya di Indonesia, pandangan sebagian besar masyarakat terhadap dunia wirausaha itu masih sangat kurang. Banyak faktor psikologis yang mempengaruhinya, yaitu banyak orang tua beranggapan untuk apa sekolah tinggi-tinggi kalau akhirnya menjadi pedagang, untuk apa sekolah tinggi-tinggi kalau akhirnya menjadi petani. Mereka juga beranggapan menjadi pegawai, khususnya pegawai negeri, lebih menjamin untuk kehidupan masa datang daripada menjadi wirausahawan. Hal inilah yang menyebabkan lulusan perguruan tinggi itu kurang termotivasi untuk berwirausaha atau terjun ke dunia usaha. Namun demikian, pandangan tersebut saat ini sedikit mulai berubah. Hal ini didorong oleh akibat kondisi persaingan antara pencari kerja yang semakin ketat, akibat kebijakan zero growth yang ditetapkan pemerintah dalam bidang kepegawaian. Kita masuk ke pengertian wirausaha. Wirausaha itu istilahnya entrepreneur. Seringkali tumpang tindih dengan istilah wira swasta. Secara etimologi, wira swasta itu terdiri dari 3 kata, yaitu wira yang berarti manusia atau unggul, manusia teladan, manusia yang berbudi luhur. Kemudian swa yang artinya sendiri atau mandiri lah. Yaitu sta artinya berdiri. Menurut etimologi bahasa Sanskerta, wira swasta itu diartikan sebagai manusia yang memiliki keberanian, keteladanan, dan keperkasaan dalam memenuhi kebutuhan serta memecahkan permasalahan hidup dengan kekuatan yang ada pada diri sendiri. Sedangkan wirausaha diartikan sebagai orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan-kesempatan usaha, mengumpulkan sumber daya,
yang dibutuhkan dan bertindak untuk memperoleh keuntungan dan peluang tersebut. Jadi kewirausahaan adalah kegiatan yang memadukan perwatakan pribadi, keuangan, dan sumber daya di lingkungan. Adapun entrepreneur yaitu yang mengkombinasikan sumber daya, tenaga kerja, material, dan peralatan untuk meningkatkan nilai yang lebih daripada sebelumnya atau perbaikan produksi. Sedangkan entrepreneurship adalah proses menciptakan sesuatu yang lain dengan menggunakan waktu dan kegiatan disertai modal dan resiko serta menerima balas jasa dan kepuasan serta kebebasan pribadi. Seorang wirausaha entrepreneur adalah seorang pemimpin. Artinya, seorang wirausaha yang harus percaya pada diri sendiri, punya kemampuan mengambil risiko, fleksibilitas tinggi, punya keinginan kuat untuk mencapai sesuatu, dan tidak berkeinginan untuk bergantung pada orang lain. Yang kedua yaitu tantangan dan imbalan berwirausaha. Setiap orang itu sangat tertarik berwirausaha kalau usahanya itu sangat menggiurkan atau ada imbalan yang sangat kuat. Beberapa orang mungkin lebih tertarik pada satu jenis imbalan tertentu daripada sebagian orang. Yang lain daripada kepuasan yang mungkin didapat dengan berusaha. Imbalan berusaha diperoleh sebagai balasan dan berbagai tantangan yang dihadapi orang yang memulai dan mengoperasikan bisnisnya. Merupakan imbalan kerja keras, menyita banyak waktu dan membutuhkan tenaga pikiran. Wirausaha mengalami berbagai tekanan pribadi yang mungkin tidak menyenangkan seperti kebutuhan untuk menginvestasikan waktu, tenaga, dan pikiran lebih banyak, kemungkinan gagal dalam bisnis, dan tidak adanya jaminan untuk berhasil selalu ada yang mengakibatkan tidak seorang menginginkan kegagalan, akan tapi seorang wirausaha harus siap menerima berbagai risiko yang berhubungan dengan kegagalan wirausaha. Dalam memilih menjadi seorang wirausaha, hendaknya dipertimbangkan terlebih dahulu dari mana kita melihat sisi positif atau negatifnya. Tantangan berupa kerja keras, tekanan emosional, dan risiko ketidakpastian memerlukan komitmen dan pengorbanan tinggi. Jika kita mengharapkan dapat mengambil imbalan dari usaha atau bisnis yang dilakukan, imbalan wirausaha dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu laba, bebas dari batasan gaji standar. Yang kedua adalah kebebasan, bebas dari pengawasan dan aturan birokrasi. Yang terakhir adalah kepuasan menjalani hidup dari kebebasan. Yang pertama yaitu imbalan dari berupa laba, merupakan hasil finansial dari kegiatan bisnis manapun yang harus dapat menggantikan kerugian curahan waktu dan tenaga, ekuivalen dengan upah, dan dana dikeluarkan atau diinvestasikan ekuivalen dengan tingkat bunga sebelum laba yang sebenarnya dapat direalisasikan. Dengan kata lain, laba juga diperoleh sebagai imbalan bagi resiko dan inisiatif yang diambil dalam mengoperasionalkan bisnis imbalan. Berupa laba bisa jadi menjadi motivasi paling
kuat sebagai wirausaha. Orang yang memiliki misi memaksimalkan keuntungan dan memenuhi semua kebutuhan hidup adalah wirausaha. Wirausahawan demikian bagi sebagian besar wirausaha itu laba dipandang sebagai salah satu cara untuk mempertahankan nilai perusahaan. Yang kedua yaitu kebebasan untuk menjalankan perusahaan sesuai keinginan adalah imbalan lain yang dapat diperoleh sebagai imbalan jasa. Bagi seorang wirausaha umumnya punya keinginan kuat untuk menjadi bos atau dirinya sendiri dan perusahaannya. Bebas membuat keputusan, bebas mengambil resiko, dan memungut imbalan atau laba. Seorang wirausaha umumnya menghargai kebebasan yang ada dalam karir kewirausahaan. Mereka dapat mengerjakan urusannya dengan caranya sendiri, memungut labanya sendiri, dan mengatur jadwalnya sendiri. Tentunya kebebasan itu tersebut tidak menjamin kehidupan yang mudah, karena kebanyakan perusahaan atau pelaku usaha itu mencurahkan waktu dan tenaganya untuk bekerja keras demi kelangsungan usahanya. Imbalan kepuasan menjalani hidup adalah kenikmatan yang diperoleh demi kebebasan mereka dalam menjalankan usahanya atau bisnisnya. Kenikmatan tersebut juga merefleksikan pemenuhan kerja pribadi milik pada barang dan jasa perusahaannya. Bisnis-bisnis yang memenuhi gaya hidup dan memberikan ketertarikan pada pola hidup tertentu pada pemiliknya, lifestyle bisnis adalah contoh bisnis yang memberikan kepuasan bagi pemiliknya. Misalnya orang yang sangat tertarik pada ikan hias, kemudian mendirikan usaha toko ikan hias sambil menjual. Pelaku wirausaha tersebut dapat ngobrol, dapat berdiskusi atau bertukar pengalaman, bertukar pikiran dengan pelanggan tokonya, sehingga ia pun memperoleh kepuasan dari usahanya tersebut. Kepuasan menjalani hidup juga dapat diperoleh dari kenikmatannya karena hasil membantu orang-orang di sekelilingnya. Karena berhasil membantu orang-orang di sekelilingnya dengan membuka lapangan pekerjaan dan dapat memberikan upah yang layak bagi pegawai-pegawainya, sehingga pelaku wirausaha merasa menjadi orang yang lebih berguna dalam kehidupannya. Selanjutnya yaitu tipe-tipe wirausaha. Yaitu ada beberapa kategori. Yang pertama berdasarkan profilnya dalam masyarakat, yaitu Zimmer-Scherberg. Pertama yaitu woman entrepreneur, minority entrepreneur, migrant entrepreneur, part-time entrepreneur, home-based entrepreneur, family-owned business. Entrepreneur itu dibuat dengan cara menciptakan pembagian pekerjaan berdasarkan keahlian masing-masing orang. Orang-orang yang ahli diangkat menjadi penanggung jawab divisi-divisi tertentu dalam bisnis yang sudah ada. Kemudian berdasarkan tingkat kebebasan atau Raymond Carousel-Knight. Berbagai bentuk kebebasan banyak muncul dari definisi tersebut. Raymond melihat adanya suatu rentang spektrum dari aspek kebebasan yang bergerak dari pengusaha perseorangan yang bebas murni sampai kepada orang manajer dalam perusahaan milik orang lain yang digambarkan sebagai berikut.
tingkat kebebasan tinggi, solo independent entrepreneur, partnership, management team, group of independent film, distributor, joint venture entrepreneur, franchise entrepreneur, equity entrepreneur, conglomerate entrepreneur, division manager like corporation, profit center manager like corporation, cost center manager like corporation, less corporation manager. Tingkat kebebasan rendah, yang terletak pada di tengah spektrum seorang waralaba adalah memiliki usaha yang independen. Akan ia tergantung pada ikatan kontrak kerjasama resmi dan tunduk pada pengusaha memberi hak para waralaba atau franchise. Selanjutnya itu berdasarkan jenis dan fungsi tanggung jawabnya. Justin, Carlos, and Will, founder atau pendiri usaha. Umumnya founder itu dipertimbangkan sebagai wirausaha murni. Pendiri perusahaan mungkin seorang investor yang mulai bisnis berdasarkan barang dan atau jasa. Mereka mungkin juga seorang pekerja tangan yang mengembangkan keahliannya dan kemudian memulai perusahaannya sendiri ketika bertindak sendiri, atau bagian dari suatu grup pendiri perusahaan. Yang kedua itu general manager. Dalam kondisi tertentu setelah pendirian suatu perusahaan baru mungkin perusahaan tersebut dibeli atau didanai oleh pihak kedua yang bertindak sebagai administrator bisnis. Jadi kita mengakui wirausaha lain yang disebut general manager sebagai seorang yang mengepalai operasi perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Yang ketiga itu franchise. Franchise sebagai wirausaha yang sangat terbatas. Kekuasaan seorang wirausaha waralaba dibatasi dengan hubungan kontrak kerja dengan franchise. Selanjutnya itu berdasarkan latar belakang dan gaya manajemen. Yang pertama yaitu wirausaha artisan. Seorang yang mulai bisnisnya hanya berdasarkan keahlian teknis yang dimilikinya digolongkan sebagai wirausaha artisan. Yang kedua adalah wirausaha opportunities. Selain berbekal keahlian pendidikan teknis, wirausaha opportunities juga membekali diri dengan pengetahuan non-teknis seperti ekonomi, hukum, bahasa, dan lain sebagainya. Berbeda dengan wirausaha artisan, wirausaha mendelegasikan kewenangan yang diperlukan bagi pertumbuhan perusahaan, menggunakan berbagai strategi pendekatan dalam pemasaran, mendapatkan permodal lebih dari dua sumber, dan merencanakan pertumbuhan. Selanjutnya itu model proses kewirausahaan. Model proses perintis dan pengembangan kewirausahaan digambarkan oleh Bigrave dalam langkah-langkah berikut ini. Yang pertama yaitu innovation atau inovasi. Selanjutnya triggering event, implementation, and grow. Keempat langkah dalam model proses kewirausahaan tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor yang berasal dari dalam maupun luar. Apabila seorang punya keinginan untuk membuka usaha baru, maka ia akan mencari faktor-faktor apa saja yang sekiranya dapat menguntungkan. Menurut Bigrave, proses inovasi menjadi langkah awal kegiatan wirausaha. Inovasi dapat dipicu oleh faktor personal seperti dorongan berprestasi, rasa penasaran, faktor pendidikan dan pengalaman, kesiapan mental untuk menanggung risiko, dan lain sebagainya. Sedangkan faktor eksternal yang dapat mendorong inovasi antara lain
adanya peluang usaha yang muncul.